Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang berbahagia. Nah, di sini untuk pesanan kesemarannya sudah jadi ya. Nah, di sini sudah menggunakan tipe pipanya OD27 sesuai pesanan. Nah, cuma saya sengaja di sini saya bedain dari segi popor standarnya. Biasanya kan kalau itu agak sedikitnya dia motif standar gitu kan untuk bagian pipinya. Nah, tapi di sini saya kasih lekukan. Jadi di sini konsepnya mirip-mirip ke tipe HW100 standar. Bukan yang HW100 KT yang udah tipe tongkolnya ya. Nah, kebetulan kemarin itu sempat minta dibuatkan, ingin di fullin tadinya si popor plat kudanya. Tapi kalau kita melihat dari segi estetika daripada bentuk pinggul senapannya, kalau nanti ini di fullin kurang mantes gitu. Nah, makanya kita ambil jalan tengah, udah deh kasih sebagian tapi tetap sentuhan kembar kudanya nggak hilang. Nah, seperti itu. Nah, hasilnya ya kurang lebih teman juga mungkin atau yang nanti lagi nonton juga bisa lihat dulu ya. Nah, kadang-kadang kan suka banyak orang yang bertanya, berapa sih Kang Aldi untuk harga senapannya? Ya supaya nggak banyak pertanyaan, makin ke episode-episode berikutnya juga takutnya orangnya juga makin bingung. Ini kurang lebih dari segi harga ini nyampe dengan setara PCP botol kecap yang versi lokal. Wah, Kang Aldi, mahal sekali ya. Ya mungkin kalau masalah mahal nggak mahal sih itu relatif. Tapi kan dari segi finishing, dari segi bikinan juga, ya nanti bisa dilihat lah kurang lebih ragam bikinannya macam seperti ini. Kayak gitu ya. Nah, kebetulan orangnya juga request kemarin itu, awalnya kan saya kasih yang polos konsepnya. Nah, tapi karena minta yang polos itu menurut penggunanya kurang begitu praktis karena mungkin ini kan uklik lah ya gitu. Nah, makanya kita sepakati aja lah, kita ikutin dengan request by usernya juga, minta dibuatkan pisir patri. Nah, jadi kalau misalkan nanti yang punya atau teman-teman nanti di sini mau yang pakai pisir patri model seperti di paten seperti ini, oh ingat ya, jadi kalau misalkan mau pakai pisir yang di patri ini nggak bisa lepas pasang. Beda sama yang bisa dibulak-belok istilahnya gitu. Jadi balik lagi ke faedah penggunaan atau kebutuhannya lantas seperti apa. Nah, gitu ya. Jadi di sini ya kurang lebih hasilnya ya macam seperti inilah. Dari segi kualitas, finishing gitu kan. Nah, tinggal teman-teman di sini senang nggak sama barangnya gitu. Kalau modelnya dibeginiin, karena di sedikit mainstream lah gitu sedikit. Tapi tetap klasiknya nggak hilang, seninya nggak hilang. Nah, seperti itu. Kalau untuk ngejelasin fitur Grenell segala macam itu nanti teman-teman bisa nonton aja lah di video-video saya yang sebelum-sebelumnya dari video yang sekarang ini. Nah, gini. Sama ya fitur, tuh, kunci safety lock sudah ada, ini single scoop udah ada, pengatur power udah ada, itu nanti bisa nonton di video-video saya sebelumnya seperti apa sih gitu. Ya mungkin tanpa panjang kali lebar. Nah, di sini saya langsung aja ke uji pengetesannya aja seperti apa. Oke, nah di sini kita mau langsung melakukan langkah pengetesan seperti biasa kepada akurasinya ini seperti apa. Nah, mungkin teman-teman suka banyak yang mengira kalau DRD di sini itu kan menggunakan alurnya itu 12. Tapi yang saya sering kirim ini di sini saya menggunakan alur tipe 9. Alur dalam larasnya ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman memang mau ngejar yang long range, saya sarankan ambil alur 12 yang rapat banget, si alurnya itu banyak kerep lah istilahnya kalau di sini nyebutnya. Nah, kalau misalkan mau sedikit ada entakan dan akselerasi ya mungkin disarankan mengurangi alurnya. Nah, kalau masalah akurasi memang itu balik lagi ke kebutuhan. Memang suka ada di lapangan itu teman-teman, Kang Aldi, saya ternyata di sini cuma kekuatannya 20 meter. Coba tanya review lagi lebih dalam lagi. Kalau memang cuma sampai 20 meter, 30 meter akurasi nitiknya itu menggunakan alur berapa? Nah, tapi pasti ya namanya alur tambah banyak mungkin ke daya dobraknya juga mungkin akan sedikit melemah atau berkurang. Memang sih tidak terlalu signifikan kalau lihat dari jarak saya duduk di sini sampai ke sasaran. Tapi ya mungkin sekarang kita mah ngetes dulu aja apakah ini sudah masuk dengan alur 9 atau tidak. Oke, kita mulai ya.
Nah, saya lupa nih berapa kompa nih ya, tapi ya nggak apa-apa lah, gitu-gitu aja mau Pak Upik mah. Oke, kita langsung ya. Oke. Nah itu ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, masuk lagi ya, saya nembak di kanan sedikit, di situ lagi. Nggak akan jauh-jauh. Itu ya kurang lebih. Kita takutnya renyah ya. Kita ambil bedain titiknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aja deh. Oke, kita langsung mulai ya. Nah, itu saya coba nembak yang bawah pas di tengah ya. Oke. Terus ya. Ini kan masalahnya pakai pisir manual ya. Nah ini kalau suka kadang-kadang kan teman nanya, ini pakai apa? Saya pakai dom yang kiloan, yang lokal. Diablo eksak tapi yang lokal ya. Nah di situ. Masuk ya, lubang masuk lubang. Sorry. Sip, masuk. Nah ini ya, teman-teman bisa ngelihat tadi kan saya nyoba daerah sini. Nah kurang lebih dari segi groupingnya ini yang akan jauh-jauh. Ini kan udah lubang masuk lubang 2, 2, 2. Nah gitu. Terus saya bikin sasaran yang baru. Yang ini tadinya saya mau nembak, tapi karena ini kan pakai pisirnya pisir manual, jadi saya tadi agak pas narik picu itu emang karena capek ngompa, jadi agak ke atas sedikit pas tarik picu ya itu ya. Tapi saya coba lagi bikin titik yang baru biar nggak kelihatan samar. Saya bikin yang ketiga, di sini 2, di sini 2, beda ya tuh kelihatan. Nah dalam artian di sini untuk dari segi hal pengujian
akurasi saya nyatakan di sini lolos ya. Tapi dengan catatan ini adalah alur 9. Nah, mungkin banyak juga perdebatan, kenapa kalau yang di video Kang Aldi kok senapan nitik-nitik aja? Dengan peluru yang saya biasa gunakan di rumahnya tipe merek apa, tiba-tiba pada saat disandingkan dengan senapan RD kurang cocok alias kurang nitik. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir dari segi ini. Nanti saya kasih di video selanjutnya, kalau senapan RD tidak nitik, apa saja sih yang harus saya lakukan atau saya cek terlebih dahulu. Nanti itu di konten selanjutnya. Nah, sekarang kita mau langsung aja ke pengujian batu bata. Ini kebetulan masih ada sisa lah walau dikit-dikit ya. Nah, nanti segimananya dengan jarak yang memang tidak terlampau jauh ya, kita coba aja tembakin. Oke. Oke, di sini sudah saya masukin anginnya 3. Saya lanjut ya. 4 5 6 7 8 9 10. Ini saya masukin ya, karena ini kan memang mode single shot. Saya nembak yang kedua, yang besar ya, dari kiri. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kadang-kadang teman-teman di sini, kenapa saya kok nembak bata jarak cuma segini doang, kurang begitu bisa hancur, kurang sesuai dengan impresi saya gitu. Nanti teman-teman bisa ngatur dari setelan angin power. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 aja ya, cukup. Nah, biasanya kalau tipe yang angin granel itu kan suka ada angin sisa, nah tinggal diputerin aja. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini saya kan nyoba bata yang kedua. Nah, banyaknya kalau sesuai dengan di video atau mungkin nanti yang sudah ngambil produk dari kami, dari RD, itu kan kadang-kadang suka, lah ini kan saya nembak 2 ini kok nggak hancur gitu kan. Tenaga sudah saya polin, misalkan sudah bagaimana. Nah, tinggal teman lihat dulu lagi. Ini udah ada uratnya tuh. Jadi sebetulnya memang kualitas batanya memang sudah hancur seperti ini. Tuh, kan udah kebelah sebetulnya. Nah, kalau ini yang pertama saya tembak di sini, dia sebetulnya udah ngebobol sampai segini. Ini kalau sekali lagi tembak ya hancur. Gitu sebetulnya. Gitu ya. Ini yang sudah 11 kali dengan disetting powernya dipulin. Nah, kalau teman-teman misalkan dari segi powernya kurang, tinggal ganti aja sama teman sendiri dengan menggunakan spring hammernya model PCP, misalkan merek Misumi. Itu udah ada aftermarketnya di online dimanapun juga, itu banyak. Tinggal ganti aja gitu setelan hammernya gitu. Jadi nggak ribet lah gitu sebetulnya dari segi ngerawat yang tipe granel ini sendiri gitu. Nah, dari segi pengujian dan powernya segini untuk kelas uklik OD27 ya, menurutku ya di sini sudah dinyatakan lolos dan aman ya. Nah, kayak gitu. Oke, gitu dulu aja informasi yang bisa saya berikan. Moga-moga senapan yang saya berikan kepada nanti dikirim ke Semarang itu jauh lebih terpakai. Kalau misalkan nanti sudah banyak yang ngambil produk dari kami, dari RD, misalkan ada kekurangan atau ada apa, jangan segan untuk setidaknya memberikan laporan kepada saya pribadi yang memang jalurnya lewat saya. Tapi kalau ngambil RD-nya dari jalur yang lain, yang saya sarankan jangan lewat saya. Silahkan dibereskan dulu perjanjiannya dengan jalur-jalur yang lainnya itu seperti apa. Nah, gitu dulu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.